Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh solehah, dimanapun kalian belajar, saya yakin kalian masih sangat-sangat semangat untuk terus menggapai ilmu-ilmu Allah, untuk menggapai pengetahuan demi kebaikan di masa depan. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai berwudu di buku LKS halaman 42. Bisa kalian buka langsung ke LKS halaman 42-nya. Nah, sekilas saya jelaskan mengenai berwudu. Berwudu merupakan salah satu kewajiban kita sebelum menjalankan kewajiban yang lainnya, yakni sholat, khususnya sholat. Berwudu merupakan cara kita mensucikan diri sebelum melakukan ibadah, baik sholat maupun membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mengenai perintah wudu ada di surat Al-Maidah ayat 6, yang mana bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah sebagian kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini ayat ini menjelaskan mengenai perintah berwudu dan sekaligus caranya. Namun untuk lebih jelasnya nanti ada di cara berwudu. Syarat-syarat wudu. Selanjutnya syarat-syarat wudu. Mengenai syarat wudu ada 5. 1 yakni Islam, 2 mumayyiz. Mumayyiz itu anak atau remaja yang usianya sudah balik, sudah berkewajiban untuk melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Jadi ketika kita masih berhadas besar, harusnya kita mandi dulu, mandi jinabat, mandi besar dulu, baru berwudu. Yang keempat, menggunakan air yang suci mensucikan, seperti air sumur, air sungai, air laut, dan air hujan, air sumber, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit. Jadi tidak ada yang menghalangi itu dalam artian ketika di kulit kita kena cat, terus cat yang berminyak ya, cat yang berminyak, kemudian ada stiker atau apa, ketika hal itu bisa menghalangi air masuk ke dalam kulit kita sini, maka itu tidak sah wudunya. Maka air harus benar-benar meresap ke kulit kita agar wudu kita sah. Itu syarat. Kemudian mengenai rukun wudu ada 6. 1, niat. Yang pertama membasuh muka, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan. Telapak tangan itu sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq itu artinya siku sini. Jadi kalau kalian membasuh wudu itu harus sampai sini. Harus sampai sini ya. Sampai sini. Yang keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala ada yang mengatakan keseluruhan kepala sini, dan ada yang hanya cukup sebagian. Jadi biasanya kita lepas peci, kalau laki-laki ya kita lepas peci, kemudian kita basuh 3 kali di sini rambut. Kemudian untuk yang kelima, yakni membasuh kedua kaki sampai telapak kaki. Jadi sampai mata kaki yang muncul di kaki itu biasanya ada di kaki yang muncul itu harus sampai atasnya situ. Kemudian yang keenam, rukunnya adalah tertib. Jadi harus tertib. Mulai dari membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh kaki, itu harus tertib. Tapi yang pertama harus niat dulu. Nah, untuk niatnya bagaimana? Untuk niatnya nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ada halaman 42 ya. Jadi
Sebenarnya secara niat ini boleh tidak dilafalkan ke bahasa Arab, boleh dilafalkan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini sebagian mazhab mengatakan seperti itu. Niat berada dalam hati. Jadi saya niat berwudu, fardholillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk mensucikan hadas kecil, fardholillahi ta'ala. Itu boleh. Tapi lebih afdal lagi kita pakai bahasa Arab. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil aswari fardholillahi ta'ala. Tuh. Nanti saya minta anak-anak untuk menghafal, wajib hafal niat berwudu secara bahasa Arab. Kemudian sunah-sunah wudhu. Sunah-sunah wudhu ini ada beberapa hal yang mana ketika kita lakukan akan semakin menambah pahala kita dalam berwudhu. Apa saja sunah berwudhu? Sunah berwudhu itu ada 7 poin. Yang pertama yakni membaca bismillah sebelum niat. Jadi membaca bismillah terlebih dahulu, kemudian berniat. Baru mengusap wajah kita, kedua tangan kita sampai selesai. Yang sunnah yang kedua yakni membasuh kedua telapak tangan. Jadi sebelum mengambil air itu telapak tangan ini dibasuh terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Yang keempat membasuh kedua telinga. Dua telinga, jadi telunjuk dimasukkan ke dalam telinga dan diputar kiri. Tuh. Yang kelima, membaca doa setelah berwudu. Yang keenam, membasuh setiap anggota wudu 3 kali. Sebenarnya 1 kali sudah sah, akan tetapi lebih afdolnya dan jadi kesunahan itu kita lakukan 3 kali. Yang ketujuh, yakni mendahulukan anggota yang kanan. Jadi kalau membasuh istilahnya tangan, kita dahulukan yang kanan. Kaki juga yang kanan, telinga yang kanan. Kalau bareng juga nggak apa-apa, kayak telinga itu kan bisa bareng. Kemudian sini apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Yang bisa membatalkan wudhu ya ini ada 4. Yang pertama hadas, baik buang air besar maupun air kecil itu akan membatalkan wudhu. Kentut, kencing, berak itu membatalkan wudhu. Dan tidur, biasanya tidur yang sekiranya pantatnya terbuka itu juga membatalkan wudhu. Nah ini yang kelima, hilangnya akal, gila, termasuk gila, mabuk, dan tidur nyenyak. Kemudian nomor 3 yakni bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Muhrim apa saja? Muhrim itu saudara kandung itu muhrim. Muhrim itu orang tua kita, saudara kita, kemudian mbah kita, paman kita, bibi kita itu muhrim. Di luar itu, di luar keluarga kita, itu namanya non-muhrim, bukan muhrim. Bukan muhrim, jadi ketika bersentuhan kulit, maka batal. Jadi kalau sampean antar teman, bukan saudara, kemudian setelah wudhu bersentuhan kulit, maka ini batal. Batal wudhunya, harus wudhu lagi. Karena kita di sini adalah pakai mazhab Imam Syafi'i. Beda lagi nanti kalau kita pakai mazhabnya Imam Hambali dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai mazhab Imam Hambali, nanti itu ketika di Arab, ketika haji, ketika umroh dan sebagainya, itu boleh bersentuhan kulit asalkan tidak syahwat, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kita di Indonesia, yang mana mayoritas mazhabnya Syafi'i, ketika bersentuhan kulit saja itu sudah batal wudhunya. Kemudian 4, menyentuh kubul atau dubur. Jadi ketika wudhu, kemudian sampai menyentuh alat kelamin sampean, ini batal. Makanya ketika sudah wudhu tidak boleh main-main dengan alat kelamin. Bahkan kalau kelaminnya orang lain, itu juga nggak boleh. Itu